Nah, yang jadi persoalan kan untuk terbang balik ke negara tujuan kerja, karena saat ini penerbangan dari Indonesia ke Saudi belum ada atau belum normal, dan informasi dari Arab Saudi sendiri juga belum pasti. Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Ali80. Kita podcast hari ini kita bahas masalah pulang atau tidak di masa pandemi. Jadi untuk informasi, penerbangan dari Arab Saudi ke Indonesia sudah ada, dan itu oleh Lion Air dan juga oleh Garuda. Dan yang terbaru ini oleh Garuda itu tanggal 14 September ada, tanggal 21 September ada, tanggal 28 September, terus tanggal 30 September. Kalau tidak salah, ini saya tampilkan gambarnya sekalian ya, dan di situ tertera nomor kontaknya juga ada, dan bagi teman-teman yang pengen pulang silahkan menghubungi nomor kontak itu, kemudian nanti disebutkan persyaratan-persyaratannya ya. Nah, ini kita akan bahas dari sudut pandang lain. Jadi sudut pandang lain bagi teman-teman yang mungkin sudah lama menantikan untuk pulang, tentu ini kabar gembira, karena di masa sekarang, masa pandemi ini, untuk pulang itu sangat ribet atau sangat susah, karena kita harus tes, kemudian kita harus isolasi setelah sampai di Indonesia juga kita diisolasi. Dan menurut menurut pengalaman ya, yang di-share teman-teman mungkin di Facebook, di grup Facebook itu, mereka ditampung di Wisma Atlet di Jakarta, kemudian harus 2 minggu, kalau tidak salah 2 minggu ya. Tapi ada juga yang tes di Saudi, kemudian ada surat dari Saudi kalau kita turun kemudian bisa langsung pulang, tapi sangat jarang. Semuanya mungkin harus di karantina dulu baru boleh pulang ke daerahnya masing-masing. Nah, dan ini juga tidak hanya dari Arab Saudi, jadi dari semua negara tujuan TKI kalau pulang harus karantina. Dan ya itu memang sekarang protokolnya seperti itu, dan memang harus dilalui, dan ya bagaimanapun harus dilalui. Nah, yang jadi persoalan kan untuk terbang balik ke negara tujuan kerja, karena saat ini penerbangan dari Indonesia ke Saudi belum ada atau belum normal, dan informasi dari Arab Saudi sendiri juga belum pasti, masih simpang siur. Penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi atau dari Indonesia ke negara tujuan yang lain. Nah, terus ada berita lagi bahwa Malaysia menutup menutup bagi warga negara Indonesia yang akan ke Malaysia. Jadi karena perkembangan terkini untuk pandemi di Indonesia sudah semakin mengkhawatirkan. Jadi termasuk Indonesia itu termasuk zona merah, jadinya banyak yang memblok warga negara Indonesia untuk datang ke negaranya, termasuk Singapura. Saya tidak tahu kalau Arab Saudi ya, tetapi untuk penerbangan kembali ke Arab Saudi sendiri itu belum resmi, belum ada. Dan ya itu yang jadi tema kita hari ini. Dan kalau bagi teman-teman yang sudah lama atau pengen pulang dan sudah merasa cukup ingin pulang, tentu kepulangan ini ya bagus sekali. Jadi mereka bisa pulang, entah itu cuti atau entah itu khususnya untuk yang exit yang tidak mau balik lagi ke Arab Saudi, dan itu mungkin bagus. Tetapi bagi yang cuti tentu ada kekhawatiran nanti bisa balik lagi nggak ke Arab Saudi. Nah, yang jadi pertanyaan kan itu.
Kalau bisa balik lagi tentu ya nggak masalah. Ada teman saya itu ngambil cutinya 6 bulan. Jadi di Saudi itu enaknya itu bisa ngambil cuti 6 bulan ya. Bahkan ada yang setahun cuti juga ada kalau memang uangnya banyak. Ngambil cuti 6 bulan sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi akhirnya sekarang belum bisa kesini dan ya itu mungkin di sana di Indonesia uangnya sudah habis karena niatnya kan cuti ya tentu tidak mencari pekerjaan, tapi sekarang mungkin sudah mencari pekerjaan dan ya saya tidak tahu. Di samping itu juga ekonomi negara kita juga sedang susah ya, jadi terkena pandemi ini dan nyari pekerjaan susah, banyak di PHK dan itu faktanya memang begitu. Nah, kalau kita hanya sekedar untuk cuti kemudian niatan balik lagi, saya rasa seharusnya kita bersabar menunggu ya, mungkin setahun lagi, mungkin 6 bulan lagi dari sekarang tahun 2021 sampai ada vaksin, kemudian mungkin sedikit longgar lagi. Nah itu kemudian kita cuti. Bagi yang ya itu mungkin belum ada rencana ketika kita di Indonesia nanti berbuat apa atau kerja apa. Ya mungkin mumpung masih di sini, mumpung masih ada gaji tiap bulan, mumpung majikannya juga bayar gaji, tentu dipikirkan lagi dalam artian kalau kita pulang mungkin sumber pendapatan keluarga kita itu akan berkurang. Jadi kalau misalkan dalam satu rumah ya bekerja itu misalkan ada kita terus orang tua juga mungkin sudah tidak bekerja, mungkin anak-anak kita mungkin yang butuh uang untuk bayar sekolah kan yang diandalkan misalkan kita, dan tidak ada jalan lain, ya sebaiknya dipikir ulang. Karena nanti malah menambah masalah gitu. Misalkan kita pulang terus kita tidak punya penghasilan, kita nyari kerja susah di Indonesia, kita usaha tidak bisa, kemudian kita memaksa pulang, dalam artian memaksa pulang tanpa pikir panjang, kemudian pikirannya hanya pikiran jangka pendek. Bagi yang mungkin punya tabungan mungkin nggak masalah, kemudian dia mungkin ada keluarga yang lain bisa menopang, mungkin tidak masalah. Tapi kalau nanti sampai putus ya tidak punya penghasilan, tentu kan kita menambah masalah lagi di Indonesia. Tentu kita tidak inginkan ya, karena kan kita tahu besaran gaji di sini juga nggak banyak amat. Jadi sekali kalau kita jadi satu-satunya tempat pendapatan dari keluarga, nanti kalau kita sampai berhenti pendapatannya itu tentu terganggu pendapatan keluarga, dan ya tentu akan susah ya, karena kita tahu sendiri negara kita sedang susah payah menghadapi pandemi ini, dan yaitu kita harus bersabar dulu, memikirkan. Jadi maksud saya itu begini, maksudnya itu sebelum kita memutuskan untuk pulang itu kita pikir dulu kira-kira nanti saya ini pendapatan saya nanti dari ini, nanti kalau saya berhenti nanti ada yang lain, misalkan saya sudah punya toko itu nggak apa-apa, atau sudah punya usaha itu. Dan walaupun ya juga kalau punya usaha sekarang sepi, ya tentu mungkin ya terganggu juga. Tetapi kita harus punya kedepannya itu di masa sekarang, masa sulit itu bagaimana. Jadi jangan memutuskan karena emosi. Tentu berbeda kalau misalkan
teman-teman sudah punya pijakan di Indonesia juga sudah, bukan masalah misalkan kalau kita berhenti sudah ada penghasilan misalkan, ya nggak masalah, tentu ya kita pulang saja nggak apa-apa. Tentu kalau kita tidak nyaman bekerja di sini lagi juga, tentu yang pas ketemu majikannya nggak baik ya pulang saja. Tentu kita harus pulang, kalau tentu kita harus ada kesempatan pulang ya pulang. Tapi ini kan bagi yang bagi yang mungkin teman-teman yang mungkin menjadi tulang punggung keluarga, kemudian di rumah belum punya pijakan atau mungkin tidak ada pendapatan lain dari keluarga kita di Indonesia, tentu kita berpikir ulang. Jadi kita bersabar sebentar. Jadi karena kan menurut berita juga vaksin juga mungkin sebentar lagi juga ada vaksin. Semoga saja ya kita berdoa, dan kalau misalkan ada vaksin kan nanti kita akan kembali ke normal lagi. Kalau sudah normal ya nanti kita bisa ambil cuti dan pulang seperti itu ya. Nah tentu ya banyak juga akal-akalan majikan juga. Ini dengan adanya pandemi ini tidak memberi cuti juga ke teman-teman kita banyak. Tentu yang penting kita tiap bulan masih dapat gaji ya. Jadi kita bisa mengirim uang ke keluarga kita di Indonesia. Kemudian seandainya keluarga kita sedang kesusahan juga kita bisa membantu sedikit sedikit. Dan saya juga banyak ya tahu, kenalan juga banyak yang memang diandalkan. Jadi walaupun dia itu seorang TKW tapi menjadi tulang punggung keluarga. Jadi sementara keluarganya di Indonesia belum bisa mencari pendapatan ya, tentu menjadi tulang punggung kan. Terus ya gitulah. Jadi ini semua kan ya bukan hanya kita yang susah, tentu semua di semua negara juga mengalami, dan tentu kita harus bijak juga. Dan di antara di antara kesusahan itu di masa pandemi ini, tentu kita bisa mengambil pelajaran ya. Atau bisa juga kalau misalkan kita bertahan di sini, kita bisa mengumpulkan modal, kan kita bisa mencari kesempatan juga. Misalkan kesempatan itu ada tanah yang dijual murah, seperti itu kita bisa investasi di situ. Jadi uangnya kita buat beli tanah dulu. Jadi kita tunggu kepulangan dulu, kita kumpulkan uang, kemudian kita bisa membeli tanah yang kan dalam keadaan seperti ini kan banyak orang butuh uang juga. Jadi mereka jual aset, jual apa gitu. Mungkin kalau kita punya uang juga bisa. Itu salah satu kesempatan yang lain ya. Jadi di antara kesempatan yang lain itu. Jadi kita berpikirnya itu mungkin begitu ya. Jadi bukan hanya kita mengandalkan emosi saat saja. Jadi emosi saat karena mungkin kita sudah enak dengan majikan, kemudian kita berusaha untuk pulang, kemudian memaksa pulang, kemudian ya seperti itulah. Kira-kira seperti itu. Dan juga tiketnya juga mahal. Tapi ya tentu kalau kita bilang kalau majikannya ngasih ya tentu ngasih aja. Walaupun mahal, mereka mampu bayar ya bayar aja. Dan banyak dan kita lihat juga kalau misalkan ini kan pesawat yang itu kan Lion Air dan Garuda. Jadi Garuda Indonesia juga kesini juga tentu dia membutuhkan pemasukan juga kan, makanya dia buka penerbangan dari Jeddah ke Jakarta, karena yang terbanyak juga masyarakatnya Indonesia itu di Jeddah. Dan kalau di Riyadh saya belum tahu, belum ada kayaknya penerbangan dari Riyadh. Mungkin ada satu kali atau berapa ya, nggak tahu, tapi dari Riyadh jarang. Hanya Saudi Airlines kalau dari Riyadh itu, dan sampai saat ini belum ada dari Saudi Airlines.
entah kalau besok-besok ya, tapi sebenarnya penerbangan yang terbanyak itu ya dari Jeddah, karena masyarakat kita terbanyak di Jeddah, samping umroh, haji, dan banyak juga pekerja-pekerja di sana. Juga juga kalau kita misalkan menurut berita-berita terkini kan, penanganan corona di Indonesia juga nggak bagus-bagus amat. Jadi kalau misal kita kena corona di Indonesia itu, kalau kita orang miskin ya tentu ya tawakal ala Allah saja. Tapi kalau di Saudi ini kalau Anda cek swab itu yang dicolok ke mulut, itu dicolok swab, diambil lendirnya itu. Nah, di sini gratis. Kita tinggal tes saja kalau mau, tinggal buat appointment pakai aplikasi, kan ada aplikasinya itu. Dan kita cek gratis. Saya sudah 1 kali cek dan alhamdulillah hasilnya bagus. Tapi memang harus cek berkala ya. Jadi 1 bulan sekali cek seperti itu. Dan mungkin juga kalau yang majikannya baik tuh diajak tes bareng-bareng ya. Jadi satu rumah tuh diajak tes semuanya biasanya, dan kita tesnya itu drive thru dari mobil. Cuman sebentar tesnya itu, nggak ada 5 menit, cepet sekitar 5 menit lah, 5 menit udah selesai langsung. Nanti kalau ada informasi negatif atau positif diberitahu lewat aplikasi itu atau lewat SMS. Tapi lewat aplikasi ya. Jadi kalau aplikasi nanti kalau bagus hijau, kalau nanti ada negatif ya diberitahu. Dan kalau misalkan negatifnya masih bisa di rumah, nanti disuruh karantina di rumah. Tetapi kalau memang sudah itu, langsung dirujuk ke rumah sakit. Makanya penanganan corona di Arab Saudi sangat bagus sekali, dan sudah bahkan ada rumah sakit King Faisal yang sudah selesai. Maksudnya sudah tidak ada ruang untuk pasien COVID di, kalau nggak salah rumah sakit King Faisal ya di Riyadh ya. Dan itu karena ya memang tesnya masif sekali di Arab Saudi dan gratis. Jadi itu yang membuat penanganannya lebih baik ya dari negara kita. Mungkin ya karena jumlah penduduk negara kita yang banyak, jadi pemerintah kita tidak mampu, wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi ya faktanya lebih baik di sini penanganan coronanya. Jadi kalau misalkan teman-teman ya mungkin kalau kita masih masih ragu-ragu, nanti kalau misalkan kita di Indonesia kena COVID, atau mungkin dalam perjalanan nanti kena COVID, nanti bagaimana? Nah, itu kan tentu ya menjadi satu masalah lagi ya. Jadi karena kan tidak murah juga di Indonesia itu, kita kan harus, kalau swab bayarnya sampai berapa juta, 1 juta atau 2 juta itulah kalau nggak salah ya. Dan itu tadi soal, kalau kita pikir-pikir lagi, mungkin kalau sampai kita nggak punya pendapatan dari pekerjaan, maksudnya kalau kita sampai tidak punya pendapatan lagi nanti bagaimana? Dan mikirnya yang terbesar itu. Jadi kalau hanya soal mungkin cuti pulang atau nggak pulang itu lain, karena masanya berbeda. Sekarang di masa pandemi, dan masa pandemi itu kan eksesnya banyak. Jadi bukan hanya masalah kesehatan atau masalah kita cuti, tapi masalah kelangsungan ekonomi keluarga kita. Jadi kalau keluarga kita tidak ada pemasukan sama sekali, tentu kan malah tambah susah kita kan. Ya lebih baik ya kita berkorban di sini sementara, ya nggak masalah kan. Kita kalau kangen keluarga juga bisa video call, kita bisa telepon, kita bisa SMS, dan itu juga untuk sementara waktu juga sudah bisa mengobati kangen lah. Dan karena kita juga harus terbiasa dengan keadaan terpaksa karena keadaan terpaksa itu membuat kita ya harus berpikir lebih keras, kita bekerja lebih keras, kita harus mencoba bertahan dengan kondisi yang ada seadanya. Yang penting kita punya pendapatan, kita
bisa menyelamatkan keluarga kita juga kan. Misalkan keluarga kita di Indonesia tidak terganggu pendapatannya, misalkan ada keluarga yang kena PHK atau mungkin usaha keluarga kita mungkin sedang bermasalah kan, tentu ya kita bisa membantu setidaknya itu. Dan ya itu saja teman-teman ya. Jadi ya kita bolehlah kita cuti kalau mau benar-benar mau cuti. Jadi cuti itu benar-benar kita sudah paham dengan resiko atau sudah paham kalau kita cuti itu nanti ada pendapatan yang lain di Indonesia atau kita punya kesempatan yang lain di Indonesia, kita cuti saja nggak masalah. Penerbangan juga ada, terutama di Jeddah ya. Dan kalau di wilayah-wilayah lain ya kita ke Jeddah. Jadi kita order tiketnya, kemudian kita Jeddah, dan teman-teman bisa hubungi KJRI Jeddah ya kalau teman-teman benar-benar pengen pulang dan mungkin sudah tidak memikirkan hal-hal yang lain, atau mungkin kita sudah paham resikonya ya nggak masalah. Itu pilihan individu masing-masing, dan ini hanya sekedar memandang dari sudut pandang yang lain gitu maksudnya. Jadi nggak hanya melulu kita harus cuti atau kita tidak harus cuti, enggak. Jadi kita cuti itu pertimbangannya apa, atau kita tidak cuti itu pertimbangannya apa, seperti itu. Nah, yang kita bicarakan itu seperti itu. Dan ya semoga teman-teman semuanya sehat dan tidak mengalami hal apapun ya, moga-moga sehat, tidak terkena corona juga. Kemudian semoga wabah ini segera berakhir ya teman-teman ya, dan kita bisa kembali ke kehidupan normal. Nah, oke teman-teman, itu saja sedikit pandangan saya di podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ciao.